doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami. Terutama pada hari ini, di hari perhentian-Mu ya Tuhan, Tuhan masih menyertai kami dan memberi kesempatan kami bertemu lewat perjamuan rumah ini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersama-sama akan melandasi perjamuan rumah ini. Dan kami mendengar merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus berkarya, dan kami semua dapat memahami maksud firman-Mu dan diberkati oleh Tuhan, dan menjadi landasan juga untuk menerima roti dan anggur lewat perjamuan rumah ini, lambang tubuh dan darah Kristus. Ya Allah Bapa di sorga, mari bersama-sama dengan kami dalam perjamuan ini sampai kami menyelesaikannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, kita bersama-sama akan mendengar bagian firman Tuhan yang tadi menjadi bagian bacaan perenungan di gereja ya. Jadi tadi itu terdapat dari Meleaki pasal 2 ayat 17 disambung dengan pasal 3 ayat 1 sampai 5. Tuhan datang untuk menghukum. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikianlah Ia berkenan, atau jika tidak, di manakah Allah menghukum? Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki sesungguhnya ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam, dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan, seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Aku akan mendekati kamu untuk menghakimi dan akan menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzina dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, janda dan anak piatu, dan yang mendesak ke samping orang asing dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam. Kekasih-kekasih Tuhan, demikian bagian sabda Tuhan bagi kita berbagi alasan dan saudara yang selalu rindu merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup kita. Dari cerita firman Tuhan tadi ya, tentang keadaan bangsa Israel di zaman Nabi Meleaki, kita dapat menemukan di sini ada dialog ya, antara Tuhan lewat Nabi Meleaki dengan orang Israel, di mana kekasih-kekasih Tuhan, orang Israel ini sudah memiliki cara hidup rohani yang buruk. Kenapa? Di saat mereka berbuat jahat, mereka bilang itu baik. Mereka bilang, kenapa kami berbuat jahat? Dan itu baik. Karena orang di sana, orang yang tidak kenal Tuhan, dia buat jahat, tapi Tuhan tidak hukum. Berarti yang jahat itu baik. Itu bentuk protes mereka terhadap Tuhan, tapi itu kan kurang ajar. Tidak baik sama sekali cara begitu. Bagaimana sih mereka mengatakan hal yang jahat itu baik? Dan disinilah kekasih-kekasih Tuhan. Ya, kita dapat
merenungkan betapa di zaman Nabi Meliaki umat itu kehidupan rohaninya sudah parah. Mereka tidak lagi menyadari bahwa mereka ini bangsa pilihan yang Tuhan sedang perhatikan mereka secara khusus. Tetapi mereka membandingkan diri mereka di sana dengan orang-orang lain. Padahal mereka menyadari bahwa di saat mereka menghadapi sengsara, itu sebenarnya Tuhan mengizinkan bagi mereka untuk supaya mereka seperti emas semakin dimurnikan. Atau sebagai orang yang dalam tingkatan iman semakin dewasa. Karena kekasih-kekasih Tuhan, bagaimana tingkatan orang dalam iman semakin dewasa? Ya harus melewati ujian. Tanpa ujian seseorang tidak mungkin akan lebih dewasa. Sebagaimana anak-anak dalam tingkatan pendidikan, bagaimana seseorang dia bisa naik ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, harus lewat ujian. Ya, lewat ujianlah baru seseorang itu dikatakan dia mampu untuk ada di tempat yang lebih tinggi. Ya, tapi bangsa Israel tidak seperti itu. Mereka lebih melihat kehidupan orang lain. Ya, mereka mengatakan kenapa Tuhan membiarkan mereka, tidak menghukum mereka yang berbuat jahat. Kenapa malah Tuhan memberkati mereka. Dan apa yang menjadi pikiran bangsa Israel yang tidak jarang muncul dalam kehidupan kita masa kini. Tuhan, saya sudah ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi kenapa saya dapat tantangan? Saya dapat pencobaan yang berat. Kenapa di sana itu orang-orang yang tidak ikut Tuhan, yang tidak sembah Tuhan, bahkan yang tidak mau kenal Tuhan, tapi mereka punya hidup lebih baik. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, terkadang-kadang ini kan berbicara tentang berkat. Berbicara tentang kehidupan materi. Ya. Apakah kebahagiaan atau berkat Tuhan itu hanya materi? Tentu tidak. Karena apa? Karena pertama-tama dalam kehidupan kita, sebagai orang beriman yang kita yakini adalah kehidupan yang kekal. Dan kehidupan yang kekal itu hanya ada dalam Yesus Kristus yang menganugerahkan kepada kita tanpa pemberian kita, tanpa kita memberi sesuatu kepada Tuhan. Ya. Bahkan dengan keberadaan diri kita, perbuatan kita. Mau baik bagaimanapun, tidak bisa kita selamat. Kecuali Tuhan sendiri yang selamatkan kita. Nah, inilah sebenarnya berita sukacita yang besar. Tidak dimiliki oleh mereka. Artinya kita orang-orang pilihan Tuhan sudah pasti. Kenapa Tuhan pilih kita? Karena Tuhan mau selamatkan kita. Siapa yang tidak bersyukur? Nah, terus bagaimana kita menghadapi hidup sebagai orang pilihan? Maka dengan kita terus menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Kita bisa jatuh, bisa saja. Ya. Kalau kita jalan-jalan, ya, kita tidak lihat itu batu, kita bisa terantuk jatuh. Ya. Yang salah itu, kita lihat itu batu, kita sengaja pergi terantuk. Nah, itu salah. Nah, jadi di sini kemungkinan manusia itu jatuh termasuk orang pilihan tetap ada. Kita sebentar ada saatnya kita lemah dalam iman, ada. Tetapi di sini tentu kita mau terus membenahi diri, terus untuk bertumbuh. Nah, inilah yang membuat akhirnya Tuhan menyampaikan kembali kepada bangsa Israel di pasal 3 tadi. Tuhan katakan akan datang dia. Nah, di sini gambaran tentang Yesus Kristus yang datang itu kekasih-kekasih Tuhan. Tentu harus disadari dan benar oleh umat. Karena dia bilang begini, siapa yang dapat tahan akan hari kedatangannya. Jadi waktu Yesus datang, siapa yang bisa tahan? Karena apa? Karena dia yang datang itu seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Penatu ini artinya seperti kita ini laundry, orang yang tukang cuci pakaian. Nah, jadi di sini ibarat seorang tukang pemurni logam dan seorang tukang cuci pakaian. Jadi Tuhan Yesus datang ini Tuhan Yesus akan cuci betul. Nah, pasti mereka tidak dapat tahan. Kalau sampai Tuhan Yesus datang ini mereka punya perilaku hidup jahat sekali. Yang sebenarnya mereka seperti nampaknya baik. Seperti orang Farisi, ahli Taurat. Tentu mereka pada akhirnya sangat tidak tahan. Karena yang datang ini api. Membuat mereka pusing saat mendengar. Saat mereka mendengar apa kata-kata Yesus, mereka stres. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Dong tangkap Yesus, dong salibkan dia kan. Nah, karena itu berita penting sekali bahwa persiapkan hati, persiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan Yesus. Itu seruan yang disampaikan sejak dari Nabi Meliaki. Nah, kalau begitu kekasih-kekasih Tuhan, sebentar kita akan hadapi Natal. Maka penting sekali sekarang siapkan hati kita. Karena dengan hati yang siap, maka sukacita Natal itu menjadi milik kita. Hati yang siap itu bagaimana caranya? Kita dekatkan diri kepada Tuhan.
mengaku bahwa kita ini orang yang lemah dan berdosa di hadapan hadirat Tuhan, dan bersyukur karena Tuhan maka kita selamat, dan membangun komitmen bahwa kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah makna kita memberi diri dalam Tuhan, dan perjamuan ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang besar itu yang sudah nyata dalam hidup kita. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Baik, sebelum saya membagi roti dan anggur ini kembali, saya tanyakan isi hati Bapak Mama kasih Tuhan. Mama bersedia? Bapak bersedia? Om Prat bersedia? Baik, terima kasih. Oke. Tolong kasih Mama dulu. Mama pegang dulu, sama Adi pegang dulu. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk keampunan yang sempurna dari segala dosa kita. Makanlah. Minuman syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah tertumpah untuk keampunan yang sempurna dari segala dosa kita. Minumlah. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan karena kami percaya bahwa pelayanan ini boleh berlangsung, itu semua tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan yang tidak kelihatan dalam Roh Kudus, kami percaya menuntun, membimbing kami lewat hikmat, lewat cinta kasih, untuk kami bersama-sama merenungkan akan perjamuan rumah ini. Lewat kami merenungkan firman Tuhan, merenungkan akan makna tubuh dan darah Kristus lewat roti dan anggur yang dimakan diminum. Ya Allah Bapa di sorga, biarlah pelayanan ini yang telah kami lakukan bersama menjadi pelayanan membawa hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan membawa berkat dalam hidup kami. Pada saat ini kami hamba-hamba Tuhan mendoakan keluarga-keluarga ini. Tuhan mari memberkati mama kekasih dalam rumah tangga ini. Di masa tuanya dalam kondisi tubuhnya yang semakin menurun dan sakit, Tuhan senantiasa di dalam hidupnya, memberi kekuatan kepadanya. Kami percaya Tuhan terus memperhatikan hamba-Mu, dan biarlah apa-apa yang hamba-Mu ini syukuri, apa-apa yang hamba-Mu ini harapkan, Tuhan kami percaya bahwa Tuhan senantiasa mendengar, Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan mama kekasih. Begitupun sama Adi, Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan memberkati keluarganya, Tuhan memberkati orang-orang yang ia kasihan dekat maupun yang jauh dengannya. Tuhan hadir senantiasa dalam hidupnya. Tuhan melihat isi hatinya yang bersyukur kepada Tuhan, karena begitu banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya sampai pada masa tuanya. Berkati senantiasa ia dan kekuatan daripada Tuhan menghadapi pergumulan-pergumulan di masa tuanya. Kami mendoakan juga untuk Om Frans sekeluarga. Tuhan berkati hamba-Mu di dalam menjalani kehidupannya di masa tuanya. Kami yakin dan percaya bahwa pimpinan Tuhan tiada berkesudahan. Tuhan terus mengasihi dia. Tuhan terus ada bersama-sama dengan dia. Dan dalam kebersamaan hidup bersama dengan Mama Dance. Tuhan berkati Mama Dance senantiasa. Memberkati setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Kios yang mereka usahakan, Tuhan berkati selalu. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini ada persembahan yang anak-anak Tuhan ini berikan.
Ya Tuhan, mari berkati. Biarlah menjadi berkat untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, yang semua bermuara untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami hamba-hamba Tuhan, hamba-Mu dan Bapa Penetu SK Daumu. Tuhan berkati kami ya Tuhan, dan berkati keluarga kami. Tuhan berkati setiap langkah yang kami jalani dalam pelayanan Tuhan, maupun dalam kehidupan tanggung jawab di rumah tangga. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, rencana-rencana pelayanan termasuk pertemuan Wake, Tuhan berkati. Pertemuan untuk latihan-latihan, Tuhan berkati. Semuanya kami serahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan berkati keluarga kami yang ada di sini. Tuhan berkati kami yang kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa, ini sembahyang permohonan kami Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom.